Kan Matic-nya sebenarnya kan bandel ya. Iya, jarang ada masalah gitu. Kemungkinan bisa di CV join. Oh iya, betul. Roda. Safety. Oh iya, Biar nggak safety. kedorong. Iya, benar. Nah itu kan kadang bisa kesenggol, ngeri dong. Iya, udah. Momen keluar model HRV itu momennya tepat. Iya. Menurut gua ya, momen waktu timing dia keluarnya tepat. Jadi makanya wah langsung diterima sama market Iya. gitu. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 70. Seperti biasa, kembali lagi bersama gue Arya dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Aman Pak Arya? Aman kok Freddy. Seperti biasa guys, kembali lagi di segmen Obsesi. Nah jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar otomotif, percintaan, mobil bekas ataupun perawatan mobil, bisa tulis saja di kolom komentar dengan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pertanyaan obsesi yang pertama. Pertama dari @Nikolaus Suwandi 102. Hashtag Obsesi. Hai Mas Arya atau Ko Freddy, izin bertanya untuk transmisi AT Suzuki XL7 2020. Terkadang kurang smooth jika pindah dari R ke N. Sudah tanya ke ATPM, tapi jawabannya memang karakternya begitu. Apakah benar seperti itu? Apakah Domo Transmisi pernah bedah AT Suzuki XL7? Terima kasih. Kita pernah bongkar nggak XL7 sama kayak R3? Body valve apa bongkar Matic? Bukan Matic sekali pernah kayaknya. Sekali ya? Kalau R ke N kurang smooth, ini kurang smoothnya kayak gimana ya? Apa ada jeduk atau apa ya? Kalau misalnya ada kayak terasa jeduk, kemungkinan kan Matic-nya sebenarnya kan bandel ya? Iya, jarang ada masalah gitu. Kemungkinan bisa di CV join. Oh iya, betul. Roda. Atau mungkin mounting bisa dicek di situ dulu. Mounting bisa. Kalau ditanya karakternya apa memang kayak gitu, mungkin bisa cek ke temennya atau siapa gitu ya. Oh iya, mobil yang sama dulu ya. Di compare gitu, sama nggak kayak mobil gitu. yang sama. Ya paling itu sih. Sama mungkin kalau masih mobilnya cuma goyang-goyang dikit mah nggak ada masalah lah, itulah. Memang beberapa mobil ada yang kayak gitu kan. Pas masuk ke N memang ada kayak goyang. Contohnya kayak Wuling. Kalau masuk ke N itu memang goyangnya berasa gitu di mobil itu ya. Raize juga. Raize juga sama ya? Iya. Ada goyangnya dikit. Oke, next ya kok. Dari @Siergi Lukman 4073. Hashtag Obsesi. Bahas Mazda Biante dong Om. Gimana Matic Mazda Biante, mesin sama kaki-kakinya? Kita mulai apa? Matic dulu ya? Matic dulu deh. Sebenarnya Matic-nya bandel, cuma kalau misalnya sekalinya problem paling sering di body valve sama TCM. Tapi nggak usah khawatir, kita bisa perbaikinya. Iya. Terus kalau ngomong mesin sama kaki-kaki, mau cerita yang Biante kita? Biante yang kemarin masuk. Iya. Kalau itu sebenarnya bukan masalah di mesin atau kayak kakinya ya kok ya? Mesin juga ada nyala kalau udah panas. Tapi itu memang kan hasil kemarin ngobrol sama orangnya, memang tadinya tuh dia munculnya kan camshaft position tuh. Nah, dia tuh jadi sebenarnya salah masuk bengkel. Jadi sebelumnya. Jadi waktu itu pertama muncul camshaft position nih. Nah, terus sama bengkelnya di otak-atik nih. Di otak-atik akhirnya ternyata nyamber ke komponen elektrikal lainnya, ke ABS-nya lah, terus ke apa laginya ya selain ABS-nya ya. Yaitu ke Matic-nya juga akhirnya nyamber. Jadi intinya mobil Biante-nya itu sebenarnya ada masalah elektrikal awalnya. Cuma karena diakal-akalin elektrikalnya, akhirnya nyamber tuh ke ABS sama ke Matic-nya. Ya itu guys, salah pilih bengkel ya. Tapi nggak terlalu ringkih lah ya. Iya, nggak terlalu ringkih. Cuma mungkin spare part-nya mahal. Ada mehong ya. Iya. Oke, next ya kok ya. Dari @Don Carlo 4111. Hashtag Obsesi. Sosialisasi tombol penekan di tongkat transmisi. Perlu ditekan pas apa dan akibatnya. Matic kalau nggak ada tombol sampingnya gitu tombol ya? yang untuk pencet waktu pindah tuas, itu biasanya kan kalau kita pindah dari P ke R kita harus pencet. R ke N kita nggak pencet pun kayaknya bisa. R ke N ya? Terus ke D juga bisa. Iya. D balik ke N bisa. N mau ke R harus pencet. Iya, harus pencet. Mau ke P harus pencet. Itu sebenarnya kan safety. Oh iya, biar safety. Kedorong. Iya benar. Nah itu kan kadang bisa kesenggol, ngeri dong. Iya udah. Makanya ada sistem transmisi yang mode gate kan yang ada coak-coakannya itu ya. Iya gini. Kanan kiri. Itu kan kalau kesenggol pun kadang dia nggak langsung pindah, karena kan kita mesti gerakin. Iya. Nah, kalau yang tipenya straight lurus, ada pencetan. Iya. Nah itu supaya apa? Kalau kesenggol dia ketahan. Kalau D ke N kesenggol mungkin nggak apa-apa. Iya.
bisa langsung dan balik ke D lagi. Tapi kalau ke gigi yang berlawanan itu nggak boleh. Oke, next ya Koy. Dari @morotias #obsesi. Halo Ko Freddy dan Kang Arya yang ganteng-ganteng. Dana mepet. Pengen punya mobil baru, WD. Antara Brio Satya E dan Agya G, lebih recommended mana? Saya sudah nonton YouTube. Kelebihan Brio Satya E model lebih bagus 4 silinder. Kalau Agya fitur lebih lengkap dan pedal shift tapi 3 silinder. Saya mau tanya, sepengaruh apa perbedaan silinder? Karena saya bingung mau pilih mana. Karena hal itu. Terima kasih. Jawaban dari kita tetap Brio. Kalau tahu? Iya kok. Karena jawab itu. Pasti kita sama lah pikirannya, karena 3 silinder itu memang nggak seenak itu ya kok ya. Tenaganya tuh bener-bener kalau teman-teman yang mobilnya tuh mau dipakai nggak cuma di kota misalkan ya, mau dibawa keluar kota, 3 silinder itu kayaknya berat banget deh. Mau ditemuin tanjakan itu mesin langsung kritik. Enggak, udah gak jelas itu suaranya deh 3 silinder itu. Kalau mesin 3 silinder isi banyak orang, pas ke jalan jauh, rasanya mesin itu pengen ngomel. Udah nggak bener lah mesin itu. Ampun bos gitu. 3 silinder itu udah nggak bener banget dan deh. Mesinnya getar, nggak enak. Sedangkan kalau Brio 4 silinder itu tenaganya lebih enak, walaupun CVT. Tapi Agya juga CVT kok ya kan yang baru. Jadi pilihannya lebih pilih ke 4 silinder. 4 silinder pasti. Kalau ngomong konsumsi BBM, mirip-mirip sih, nggak yang terlalu signifikan banget. Walaupun beda 1 silinder ya. Cuma kalau pilih tetap 4 silinder lebih bagus bro. Lebih enak. Mau ada pedal shift kayak yang di 3 silinder, bodo amat ya. Nggak peduli. Iya, soalnya apa, kalau kita pemikirannya, oke, daily dalam kota mungkin pakainya santai pelan. Oke lah, lu nggak ada masalah dengan 3 silinder gitu ya. Paling getar doang ya kan. Tapi kalau begitu lu isi orang banyak, lu mau keluar kota sewaktu-waktu, sini tuh pengen jerit rasanya. Ya itulah ya, kurang lebih ya. Oke, next ya kok ya. Dari @logistik_CRS #obsesi. Koh izin bertanya, jika CVT Honda HR-V sering jebol, kenapa masih banyak orang yang menggunakan mobil itu kok? Ya karena emang mobilnya bagus sih, desainnya. Desain bagus. Brandnya Honda ya kan. H tegak bukan H miring. Kalau Honda mungkin karena desain bagus, terus momen keluar model HR-V itu momennya tepat. Iya. Menurut gua ya, momen waktu timing dia keluarnya tepat. Jadi makanya langsung diterima sama market gitu. Itu sih kenapa orang banyak beli itu ya. Kalau Honda tuh lengkap banget loh, dari yang kecil Brio, terus agak gedean lagi BR-V Mobilio, yang lebih gede lagi HR-V. Dilengkapin gitu sama dia semuanya. Mengisi kekosongan pasarnya pas. Soalnya dipakai cowok oke, dipakai cewek pun masuk. Yang anak-anak muda seneng modelnya, masuk, cocok. Dan next ya kok ya. Dari @nafikzulkar9 4490. #obsesi, salam kenal Ko Freddy dan Ko Arya. Lagi minat Toyota Sienta nih. Apa CVT-nya termasuk badak mengingat usia juga sudah lumayan tua. Kalau dibandingkan MT 6 speed lebih enak mana dari segi performa dan konsumsi BBM? Sienta. Kayaknya Sienta lebih sering masalahnya bunyi ya kalau CVT. Iya. K313. Kita beberapa kali udah pernah bongkar. Iya. Cuma problemnya biasanya bunyi. Bunyi bener. Di luar itu sih sejauh ini belt putus nggak ada cerita. Kita belum pernah ketemu. Nah, untuk yang Sienta ini sering kena ini kok. Ingat gak juga Altis pernah? Rata-rata cooler CVT-nya jebol. Iya, rata-rata cooler CVT-nya jebol. Karena cooler jebol nyampur jadi dalam karatan baru nanti efeknya baru beruntungnya lebih parah. Berarti masalah mobil itu bunyi, bearingnya nggak kuat, cooler jebol. Nah, baru habis itu masalahnya lebih besar lagi. Terus gimana solusinya biar cooler nggak jebol? Ganti apa kok? Ganti pakai adaptor satu lagi. Pendinginannya jadi nggak lewat pakai air coolant, tapi pakai bantuan udara angin. Nah, itu jauh lebih safety. Jadi nggak akan ada cerita CVT nyampur sama coolant, ya kan? Nah, itu solusinya itu. Jadi pendinginan CVT lewat angin. Radiator tambahan lebih aman. Oke lah, habis nih kok. Enak mana dibanding manual? Sorry ya, kita sudah tim Matic jadi udah males bawa mobil manual. Oke lah, cukup ya kok ya. Cukup. Untuk segmen obsesi kali ini, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar perawatan mobil Matic, masalah-masalah mobil, bisa tulis aja di kolom komentar dengan #obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya, dan bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari Domo Transmisi. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi.
Dokternya Metik.